Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat modul ajar biologi fase F kelas 11 materi atau CP pembelahan sel atau reproduksi sel SMA Negeri 1 Cililin. Yang pertama adalah identitas, di mana terdiri dari informasi umum, mata pelajaran biologi fase F kelas 11 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Alokasi waktu untuk modul pembelahan sel ini adalah 17 JP. Jumlah pertemuannya adalah 7. Penulisnya Weti Yuningsi. Yang B, informasi khusus terdiri dari kompetensi awal atau kompetensi prasyarat. Peserta didik dapat mendeskripsikan unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup pada fase D. Penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi dan elemennya, kemudian sarana dan prasarana, HP atau laptop, koneksi internet yang bagus, alat tulis seperti kertas plano, kertas warna-warni, gunting, lem, spidol, infokus, buku acuan pembelajaran. Target peserta didik 36 siswa per kelas. Model atau metode pembelajaran yang digunakan adalah computational thinking learning dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan adalah diskusi berkelompok, presentasi stand to stand, games. Alasan karena model pembelajaran ini dapat melatih sikap ilmiah dari peserta didik dan dapat menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan pembelajaran IPA. Yang kedua adalah komponen inti, di mana yang satu adalah capaian pembelajaran, kita tinggal copy pastekan ya CP yang ada. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasikan amitosis, mitosis, dan meiosis. Siswa dapat mengidentifikasikan praktikum reproduksi sel. Siswa dapat menjelaskan presentasi laporan praktikum. Siswa dapat mendeskripsikan spermatogenesis dan oogenesis. Siswa dapat mendeskripsikan makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Yang ketiga, asesmen dilaksanakan dalam 3 prosedur atau kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif ya di setiap kali pertemuan ya. Kemudian asesmen sumatif di setiap 1 CP. Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir materi pembelahan sel ya. Oke. Kemudian yang pertama terdiri dari instrumen asesmen keterampilan, rubrik tes tertulis, pilihan ganda dan uraian, kemudian rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Ini adalah nomor dari TP, tujuan pembelajaran, kemudian ini adalah KKTP-nya. Diambil dari TP ya. Siswa dapat mengidentifikasi amitosis, mitosis, dan meiosis. Siswa dapat mengidentifikasikan praktikum reproduksi sel. Siswa dapat menjelaskan presentasi laporan praktikum. Nah, ini untuk KKTP-nya, pendekatannya adalah skala atau interval nilai terlampir pada LKPD, nanti kita bisa cek. Kemudian ada pendekatan secara deskripsi terlampir pada LKPD. Selanjutnya pertemuan yang kedua, kelompok pertemuan yang kedua adalah siswa dapat mendeskripsikan spermatogenesis dan oogenesis. Ini menggunakan skala atau interval nilai. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan makrosporogenesis dan mikrosporogenesis, dan ini menjadi satu ya, skala atau interval nilai terlampir pada LKPD. Pertanyaan pemantik, pada saat kita dilahirkan kita adalah bayi dengan ukuran kecil, kemudian kita bertumbuh menjadi besar. Artinya terdapat penambahan sel. Menurut kalian, apakah sel dapat melakukan pembelahan atau memperbanyak diri? Kemudian, apakah pembelahan sel pada hewan, manusia, dan tumbuhan sama dengan pembelahan pada bakteri? Bagaimana dengan pembentukan sel gamet? Pemahaman bermakna, reproduksi sel atau pembelahan sel terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis atau pembelahan langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan seperti pembelahan biner pada bakteri. Sedangkan mitosis adalah pembelahan melalui tahap-tahap pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel gamet terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk gametogenesis terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Pada tumbuhan terjadi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis.
Kemudian kegiatan pembelajaran pertemuan 1 yaitu materi amitosis, mitosis, dan meiosis. Alokasinya adalah 3 JP kali 45 menit. Kegiatan awalnya guru memberi salam, mengecek kehadiran, kemudian menanyakan materi persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Waktunya 15 menit. Kemudian kegiatan inti adalah pertemuan pertama ya, yaitu yang pertama karena menggunakan metode pembelajaran computational thinking CT ya, model CT, maka metode CT, maka peserta ada 4 tahapan. Untuk pertemuan pertama ada 2 tahap. Yang pertama adalah abstraksi. Peserta diminta untuk melihat video pembelajaran di bawah ini. Tugasnya setelah melihat ketiga video tersebut, setiap peserta didik membuat ringkasan dari ketiga video tersebut dan pada selembar kertas yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian tahap yang kedua adalah dekomposisi. Guru membagi kelas menjadi 13 kelompok ya. Masing-masing kelompok mempelajari dan berdiskusi sesuai dengan bagiannya. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan berupa plastisin, lilin malam, piring plastik kecil sebagai alas. Kemudian tonton video praktikum reproduksi sel berikut ini. Yang penutup ya, guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan, kemudian refleksi, kemudian memberikan contoh pembiasaan positif, melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya pertemuan yang kedua yaitu dilanjut pada praktikum reproduksi sel. Alokasinya adalah 2 JP kali 45 menit. Kegiatan awalnya sama, salam, doa, kehadiran, persepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian intinya itu tahapan yang ketiga, algoritma, pada tahapan CT ya, computational thinking. Yang ketiga adalah algoritma. Peserta didik dalam kelompok mengerjakan praktikum reproduksi sel sesuai dengan bagian materinya. Kelompok-kelompok kecil bergabung jadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok besar mitosis dan kelompok besar meiosis. Peserta didik menghafalkan urutan dari proses mitosis dan meiosis dengan menggunakan alat peraga yang sudah dibuat. Setiap kelompok wajib mendokumentasikan semua urutan mitosis dan meiosis dan memberikan keterangan pada setiap foto yang diambil. Yang keempat adalah pengenalan pattern atau pola. Setiap kelompok kecil membuat tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Yang penutup ada resume, refleksi, contoh pembiasaan positif, evaluasi. Oke. Selanjutnya pertemuan yang ketiga itu adalah bab presentasi hasil praktikum reproduksi sel. Waktunya adalah 3 jam, 3 kali 45 menit. Pendahuluannya salam, berdoa, mengecek kehadiran, persepsi, dan memberi tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya tiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum reproduksi sel secara bergantian. Kelompok audien wajib mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Kelompok audiens memberikan nilai terhadap kelompok yang sedang presentasi. Penilaian antar kelompok, waktunya 100 menit. Penutup, guru membuat kesimpulan, refleksi, contoh pembiasaan positif, ada evaluasi dan rencana pembelajaran berikutnya. Waktunya 20 menit. Oke, pertemuan yang keempat yaitu tentang materi gametogenesis. Alokasi waktunya adalah 2 jam, 2 JP kali 45 menit. Langkah awalnya pendahuluan adalah salam dan doa, mengecek kehadiran, persepsi, dan pemberian tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti menggunakan metode computational thinking CT. Berarti yang pertama adalah abstraksi. Peserta didik diminta untuk melihat video pembelajaran di bawah ini. Tugasnya membuat ringkasan. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah dekomposisi. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok: spermatogenesis, oogenesis, makrosporogenesis, dan mikrosporogenesis. Masing-masing kelompok mempelajari dan berdiskusi sesuai dengan bagiannya. Setiap kelompok mempunyai bagian berupa gambar sesuai bagian materinya. Oke. Selanjutnya untuk penutup ada resume, refleksi, contoh pembiasaan positif, evaluasi. Oke, untuk pertemuan yang kelima, meneruskan gametogenesis yang kedua. Alokasinya adalah 3 JP kali 45 menit. Pendahuluan, guru memberikan salam dan doa, mengecek kehadiran, persepsi, dan pemberian menyampaikan tujuan pembelajaran 10 menit. Kemudian untuk kegiatan inti ada proses algoritma.
Peserta didik dalam kelompok mempresentasikan sesuai dengan bagian materi dengan gambar yang sudah dibuat. Yang dua, pada waktu presentasi setiap kelompok harus bisa mengurutkan proses pada gambar yang sudah dibuat. Kelompok audiens harus dapat mengulang presentasi dari kelompok yang tampil. Penilaian antar kelompok. Kemudian yang kelima adalah pengenalan pattern atau pola. Setiap kelompok mempunyai tabel perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Penutupnya ada resume, ada refleksi, ada contoh pembiasaan positif, ada evaluasi dan menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Yang kelima adalah refleksi pendidik dan peserta didik. Ini refleksi murid, kemudian ada refleksi guru. Lampirannya berupa sumber pembelajaran, saya ambil dari channel YouTube saya Weti Yuningsi, ya. Kemudian pembelajaran remedial dan pengayaan, teknik pelaksanaan sebagai berikut. Dan daftar pustaka, ini adalah buku-buku yang dipakai dalam pembuatan modul ajar ini. Kemudian lembar validasi, naskah modul ajar reproduksi sel atau pembelahan sel fase F kelas 11 biologi telah diperiksa, dikaji dan disetujui oleh penulis, saya sendiri, dan diketahui oleh kepala sekolah. Oke. Nah, itu adalah MA ya, modul ajar bab pembelahan sel. Nah, kalau misalnya tadi ada, bisa dilihat yang asesmen ya. Nah, ini asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik terdiri dari diagnosis non kognitif dan yang kognitif. Kalau yang non kognitif berarti misalnya apa yang kamu rasakan saat ini, apakah senang belajar biologi gitu ya. Itu adalah non kognitif ya. Kemudian diagnosis kognitif itu lebih ke topik yang perlu dikuasai peserta didik, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dikuasai dari jenjang sebelumnya. Nah, ini ada daftar pertanyaan, terdiri dari pertanyaan materi dasar, pertanyaan sesuai topik pembelajaran, dan pertanyaan lanjutan setelah topik pembelajaran selesai. Nah, itu adalah asesmen diagnostik. Selanjutnya kita lihat untuk asesmen formatif ya, yang sudah sekalian ada KKTP-nya. Di sini adalah asesmen formatif. Materinya mitosis, dan meiosis. Ini ada pertanyaan, ada skornya, kemudian ini KKTP-nya ya, dengan interval nilai ya. Jadi nilai yang diperoleh sama dengan total skor per 100 kali 100%, nilai yang diperoleh berapa. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam interval nilai ya, kemudian nanti akan diberi kesimpulan untuk setiap peserta didik. Selanjutnya ada KKTP presentasi praktikum reproduksi sel ya, menggunakan metode deskripsi. Ini adalah per kelompok, nama kelompok, kemudian anggotanya siapa saja. Untuk deskripsi itu terdiri dari kriteria tidak memadai dan memadai ya. Jadi ini adalah kriteria kesepakatan KKTP ya. Nah, kesimpulannya adalah peserta didik dianggap mencapai KKTP jika minimal 4 kriteria memadai dari 5 ya. 4 ya. Tapi jika kurang dari 4 yang memadai, maka perlu diadakan remedi dalam pemahaman materi ini. Nah, ini yang KKTP deskripsi. Kemudian untuk LKPD-nya ini ya. Ini LKPD-nya ya, nanti bisa diunduh di tulisan saya wetiyuningsi.com. Nah, ini LKPD reproduksi 1, kemudian ada LKPD reproduksi 2. Oke, demikian tadi bagaimana cara saya membuat modul ajar beserta dengan kelengkapannya untuk materi pembelahan sel, reproduksi sel, fase F kelas 11 ya. Untuk nanti bisa dilihat di deskripsi video ya, untuk linknya, untuk masuk ke link blog saya wetiyuningsi.com. Terima kasih atas perhatiannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.